Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Ramadhani dari program Studi D3 Teknik Mesin kelas Teknik Mesin 1B di Politeknik Negeri Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Yang pertama, kita ke pengertian terlebih dahulu. Apa sih pengertian sambungan? Mesin atau konstruksi terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian satu dengan bagian yang lain akan dihubungkan. Salah satu cara untuk menghubungkan suku bagian tersebut dengan cara memberikan sambungan. Sambungan adalah hasil dari penyatuan beberapa bagian atau konstruksi dengan menggunakan cara tertentu. Jenis sambungan pada konstruksi dan elemen mesin. Sambungan pada elemen mesin merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah konstruksi mesin yang terdiri dari berbagai macam komponen kompleks yang disatukan dengan media sambungan. Ukuran dan dimensi dari komponen sambungan lebih kecil daripada elemen atau komponen mesin yang disambung, sehingga menyebabkan beban lebih terkonsentrasi pada sambungan tersebut. Bila ditinjau dari sifatnya, sambungan ada dua, yaitu sambungan tetap dan sambungan tidak tetap. Yang pertama, sambungan tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat permanen dan tetap, sehingga tidak dapat dibongkar pasang kecuali dengan cara merusak sambungan tersebut. Sambungan tetap pada konstruksi contohnya seperti sambungan pengelasan dan sambungan baku beling. Yang kedua, ada sambungan tidak tetap. Sambungan tidak tetap merupakan salah satu jenis sambungan yang bersifat sementara dan temporer untuk kebutuhan komponen tertentu, sehingga sambungan tersebut dapat dibongkar pasang dengan catatan kondisi sambungan masih baik. Contohnya seperti sambungan baut. Pada sambungan tetap, contohnya ada sambungan las. Apa sih sambungan pengelasan? Pengelasan adalah proses penyambungan dua buah bagian logam yang atau lebih dengan cara memanaskan logam tersebut sehingga mencapai titik lebur logam tersebut, sehingga logam dapat menyatu dengan menggunakan logam pengisi ataupun tanpa logam pengisi. Sambungan las termasuk ke dalam jenis sambungan tetap karena bersifat permanen. Oleh karena itu banyak digunakan untuk menyambungkan komponen-komponen logam yang bersifat permanen. Pada pengelasan ada dua tipe. Yang pertama ada las argon dan las listrik. Yang pertama, las argon. Las argon atau las TIG, tungsten inert gas welding, atau sering disebut dengan las busur gas elektroda tungsten. Pengertian las argon ini adalah salah satu metode yang termasuk paling penting dalam pekerjaan baja paduan tinggi atau hub alloy dan logam bukan besi atau non ferrous, misalnya aluminium, titanium, tembaga, molybdenum, dan paduannya. Dengan stabilitas busur yang tinggi, maka las argon atau las TIG atau las GTAW gas tungsten arc welding adalah terbaik daripada proses las listrik modern lainnya. Yang kedua adalah las listrik. Las listrik atau las SMAW adalah proses sebuah penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion katoda dan anoda listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. Pada proses pengelasan SMAW, jenis pelindung yang digunakan adalah selaput flux yang terdapat pada elektroda. Flux pada elektroda SMAW berfungsi untuk melindungi logam las yang mencair pada saat proses pengelasan berlangsung. Flux ini akan menjadi slab ketika sudah padat. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dalam sambungan pengelasan. Yang pertama, ada kelebihan logam, yaitu A. Logam penyambung dan logam sambungan menyatu menjadi satu sehingga sambungan lebih kuat dan kokoh. Yang B. Bentuk konstruksi sambungan lebih rapi. Yang C. Konstruksi logam dan dengan sambungan las memiliki dimensi lebih kecil. Yang D. Sambungan las memiliki berat sambungan yang lebih ringan, berkisar antara 1 sampai 1,5% dari berat total konstruksi mesin. Yang kedua adalah kekurangan, yaitu A. Kekuatan pada sambungan las dipengaruhi oleh kualitas pengelasan pada sambungan. Apabila sambungan lasnya baik, maka kekuatan sambungan tersebut akan baik. Tetapi jika sambungan lasnya kurang baik dan tidak sempurna, maka kekuatan konstruksi sambungan tersebut tidak baik dan perlu dilakukan repair atau perbaikan pada sambungan. Yang B. Konstruksi sambungan las tidak dapat dibongkar pasang dan bersifat permanen,
sehingga apabila akan dibongkar maka harus merusak bagian tersebut dengan cara mengerindanya. Yang kedua, ada sambungan paku keling. Paku keling adalah sebuah batang silinder dengan terdapat sebuah kepala pada bagian atasnya, silinder pada bagian tengah sebagai badan, dan pada bagian bawah yang membentuk kerucut sebagai ekor. Konstruksi kepala dan ekor paku keling dipatenkan dan dipermanenkan agar mampu menahan kedudukan paku keling tersebut untuk sambungan. Badan paku keling yang berbentuk silinder dirancang secara kokoh dan kuat sehingga mampu mengikat sambungan serta menahan beban muatan yang diterima oleh benda yang akan disambung. Fungsi sambungan keling yang pertama sebagai sambungan kekuatan dalam konstruksi baja dan konstruksi logam ringan. Contohnya seperti konstruksi bertingkat, konstruksi jembatan, dan konstruksi pesawat angkat. Yang kedua sebagai sambungan kekuatan kedap. Contohnya seperti konstruksi ketel dan pipa tekanan tinggi. Tetapi untuk saat ini dalam pembuatan ketel biasanya menggunakan sambungan las. Yang ketiga sebagai sambungan kedap yang tidak memiliki tekanan. Contohnya seperti tangki, teropong asap, dan pipa penurun. Yang keempat sebagai sambungan paku untuk kulit plat. Contohnya seperti konstruksi kendaraan dan konstruksi pesawat terbang. Kekuatan dan kekekalan dalam sambungan paku keling. Yang pertama, kekuatan, yaitu A. Kekuatan sambungan paku keling yaitu sambungan keling untuk menahan beban tanpa mengalami suatu kegagalan. Yang B. Dalam desain dan perancangan harus dianalisis kemungkinan terjadinya kegagalan yang mungkin dapat dialami oleh sambungan paku keling. Yang C. Untuk keamanan, maka ambillah nilai yang terkecil yang digunakan sebagai acuan kekuatan sambungan. Yang D. Setelah melakukan analisis dan tinjauan, dengan demikian efisiensi sambungan dapat ditetapkan. Yang kedua adalah kegagalan. Yang A. Adanya keretakan pada material yang disambungkan. Yang B. Timbulnya retak di antara dua paku keling. Yang C. Paku keling mengalami pergeseran. Yang D. Kepala paku keling yang rusak atau hancur. Dan selanjutnya ada sambungan tidak tetap, contohnya seperti sambungan baut. Sambungan ulir merupakan salah satu jenis sambungan yang menerapkan prinsip kerja ulir untuk menyambungkan antara komponen mesin dan konstruksi. Sambungan ulir termasuk dalam jenis sambungan semi permanen, yaitu dapat dibongkar pasang tanpa merusak sambungan tersebut. Sambungan ulir terdiri dari dua bagian, yaitu mur dan baut. Terdapat dua jenis baut yang digunakan untuk menyambungkan profil baja, yaitu A. Baut yang diulir penuh, yaitu ulir yang dimulai dari pangkal baut sampai dengan ujung baut diulir secara penuh, dan ulir baut berada pada bidang geser sambungan. Yang B. Baut yang tidak diulir penuh, yaitu baut jenis ini hanya terdapat pada bagian ujung baut. Kelebihan dan kekurangan dalam sambungan baut. Yang pertama, kelebihannya A. Lebih mudah dalam pemasangan atau pencantelan konstruksi di lapangan. Yang B. Konstruksi sambungan dapat dibongkar pasang. Yang C. Dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal baja lebih dari 4D. Tidak seperti paku keling dibatasi maksimum 4D. Yang D. Dengan menggunakan jenis baut pas, maka dapat digunakan untuk konstruksi berat atau jembatan. Untuk kekurangannya yaitu sambungannya kurang rapat dan tidak dapat digunakan pada tekanan tinggi. Yang selanjutnya pada sambungan tidak tetap ada sambungan pasak. Pasak digunakan untuk menyambung dua bagian batang poros atau memasang roda gigi, roda rantai, dan lain-lain poros sehingga terjamin tidak berputar pada poros. Pemilihan jenis pasak tergantung pada besar kecilnya daya yang bekerja dan kestabilan bagian-bagian yang disambung. Untuk daya yang kecil antara naf roda dan poros cukup dijamin dengan baut tanam set screw. Dilihat dari cara pemasangannya, pasak dapat dibedakan menjadi: yang pertama ada pasak memanjang. Jenis pasak memanjang yang banyak digunakan ada bermacam-macam, yaitu pasak benang segi empat. Contohnya seperti itu pada gambar. Yang B, pasak bujur sangkar, sebagai bentuknya sama seperti rektangular sengkai, yang tebal dan lebarnya yang sama. Yang C, pasak benang sejajar, bentuknya sama seperti rektangular sungkai,
tapi penggunaannya bila pemakaian di atas belum mampu memindahkan daya, maka pasang tersebut dipasang sejajar. Yang D. Pasang berkepala. Pasang ini digunakan untuk poros berputar bolak-balik, contohnya seperti pada gambar. Yang ketiga, pada sambungan tidak tetap ada sambungan pena, yaitu contohnya A. Pena silinder. Pena silinder biasa digunakan untuk suatu hubungan yang menghendaki sesak, transisi pas ataupun longgar. Permukaan pena umumnya mengkilat, halus hasil dari proses beridat ataupun bubut, contohnya seperti pada gambar. Yang B. Pena tirus. Pena tirus sangat sesuai untuk mengikatkan konstruksi yang menerima tekanan geser kecil. Keuntungan penggunaan pena tirus adalah efek pemutusan, namun menyebabkan kehausan lubang pena. Penggunaan pena jenis ini tidak cocok untuk konstruksi yang memiliki getaran yang intensif karena akan mudah lepas. Contoh gambar pena tirus seperti pada gambar di PowerPoint. Yang C. Ada pena berulir. Pena tirus ini dilengkapi dengan bagian yang berulir, bak ulir dalam maupun ulir luar. Fungsi ulir ini semata-mata untuk memindahkan proses pelepasan pena tirus dari dalam lubang apabila penggunaan drift punch tidak memungkinkan. Yang D. Pena baja bekas. Dari bentuknya, pena bekas sangat mudah dikenali dengan bentuk dasar mirip lembaran plat baja bekas dilengkapi menjadi poros berongga. Cara pemasangan sama dengan pena silinder, namun pada saat bekerja, pena jenis ini memiliki tekanan pada permukaan lubang. Ya, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.